Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqan salah. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kaum muslimin pemirsa markas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bisa dari markas ini. Kalau kita salah senantiasa serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keluarga kita, sahabat. Jadi Allah Ta'ala alaihi jami'an, kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga salawat yang biasa kita berikan kepada beliau menjadi sebab kita mendapatkan saat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allah pada kesempatan ini bagaimana yang telah dibahas kita masa saya bahwa kita akan membahas tentang kita harus Salahuddin Al-Ayyubi saat melibatkan baik. Tentunya pada pertemuan sebelumnya atau kajian sebelumnya ya, kita telah sama-sama menyimak keutamaan atau kedudukan Baitul Maqdis di dalam agama Islam ya. Di antaranya adalah bahwa Baitul Maqdis merupakan kiblat pertama ya, sebelum Masjidil Haram. Kemudian juga Baitul Maqdis merupakan ya pos pertama atau tempat persinggahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Juga tentunya kita sudah mendengarkan dan kita tentang kisah pembahasan Baitul Maqdis zaman Umar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau sengaja diundang ke Baitul Maqdis dari Madinah untuk terakhir memiliki Baitul Maqdis dari kekuasaan orang-orang atau kaum Nasrani. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan sejarah panjang daripada Baitul Maqdis. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Baitul Maqdis dikuasai oleh kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu terus berlangsung ya, selama kurang lebih 5 abad, 500 tahun. Tapi sayangnya ya, semakin lama ternyata umat Islam itu mulai berpaling dari agama mereka, bahkan perpecahan politik ya, kemudian konflik internal di tubuh kaum muslimin ya, itu menjadi fenomena yang menyebabkan kelemahan di tubuh umat, ya, perebutan kekuasaan ya, bahkan tidak sedikit pemimpin kaum muslimin ya, itu meminta bantuan perlindungan dari orang kafir, khususnya pasukan salib, agar supaya untuk melawan kaum muslimin yang lainnya. Karena kita tahu bahwasanya setelah zaman khilafah ya, kaum muslimin itu terpecah menjadi beberapa daulah ya, beberapa dinasti. Kita tahu bahwasanya setelah khilafah Rasyidin
ada namanya Daulah Umayyah. Setelah Daulah Umayyah ada Daulah Abbasiyah. Dan di akhir Daulah Abbasiyah, ya, ini terpecah-pecah lagi. Ada beberapa daulah-daulah kecil. Nah, di antara daulah kecil ini saling berperang. Berperang. Bahkan di antara mereka ada yang meminta bantuan dari para kafir, khususnya pasukan salib, untuk apa? Untuk melawan saudaranya sendiri. Karena untuk apa? Untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, kondisi ini jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala membuat kaum muslimin lemah dan pasukan salib itu menjadi mudah untuk menjajah dan menaklukkan Baitul Maqdis yang sudah pernah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik. Nah, Ibnu Athir, ya, salah seorang sejarawan Islam yang memiliki kitab namanya Al-Kamil fi Tarikh, beliau ya, menjelaskan ya, sedikit potret yang terjadi ketika tentara salib atau pasukan salib itu menduduki atau menjajah Baitul Maqdis. Ya, beliau mengatakan pasukan salibis ya, berhasil menduduki Baitul Maqdis di tengah hari pada hari Jumat dan menghabisi kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka. Ya, selama sepekan mereka ya, melakukan pembantaian sadis terhadap penduduk muslim setempat. Ya, tercatat lebih dari 70.000 jiwa muslim terbunuh, baik masyarakat umum ataupun para pemuka kaum muslimin. Bayangkan, ada 70.000 kaum muslimin ya, yang ada di Baitul Maqdis, ya, itu dibantai oleh ya, pasukan salib. Ya, mungkin hari ini kita mendengarkan informasi bahwa yang menjadi korban jiwa di Gaza, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan memperkuat kekuatan kaum muslimin, sekitar 10.000 atau 11.000. Itu apa namanya, kalau kita dibandingkan dengan peristiwa ya, perang salib pertama, tatkala mereka menaklukkan Baitul Maqdis, itu ada sekitar 70.000 jiwa muslim. Ya, tidak sampai di situ, bahkan mereka tatkala berhasil menduduki Baitul Maqdis, mereka juga melakukan pemungutan liar, ya, merampas emas dari penduduk ya, Baitul Maqdis. Bahkan untuk melancarkan aksi ini, mereka sengaja mengirim agen rahasia ya, atau mata-mata untuk mencari tahu siapa orang muslim yang masih menyimpan dan menyembunyikan emas. Kalau ketahuan, maka orang itu akan dibunuh dengan cara keji. Bagaimana cara mereka untuk membunuhnya? Mereka membelah perut orang tersebut, ya, karena saking takutnya orang muslim untuk dirampas emasnya, ada sebagian mereka yang sampai menelan lira. Lira itu adalah satuan mata uang emas pada zaman itu. Ya, saking takutnya. Maka apa yang dilakukan oleh tentara salibis? Mereka kemudian membunuh orang tersebut, membelah perutnya, dan kemudian mengeluarkan lira emas tersebut. Bahkan tidak sedikit juga ya, kaum muslimin yang mereka bakar. Mereka bakar untuk apa? Untuk kemudian mencari emas ya, di antara debu yang debu mayat ya, orang muslim tadi. Nah, dan mirisnya ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa ya, kejadian yang sangat menyedihkan ini justru menjadi tambah parah ya, ketika kaum muslimin hanya sibuk ya, memperebutkan ya, kekuasaan. Ya. Baik,
Tetapi ya sudah menjadi sunnatullah bahwa pasti umat ini tidak akan kosong sama sekali, kosong dari kebaikan. Ya, pasti ada harapan umat yang pasti ada kelompok umat yang menjadi harapan untuk umat itu sendiri. Nah, di antara mereka adalah ada yang dinamakan dengan dinasti Zankiyah. Dinasti apa? Zankiyah, Daulah Zankiyah, atau bahasa Indonesianya itu adalah dinasti Zeng, ya, di bawah kepemimpinan Sultan Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Az-Zanki rahimahullahu ta'ala. Yang kemudian beliau ini dibantu oleh Yusuf bin Ayyub Al-Qurdi yang dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi alaihi rahmatullah. Ya. Jadi di antara beberapa dinasti Islam yang sibuk mempertahankan kekuasaan mereka, menumpahkan darah, konflik politik sana sini, ternyata ada satu daulah namanya Daulah Zankiyah yang ternyata itu menjadi harapan umat sekaligus menjadi ancaman untuk tentara Salib. Ya. Tempatnya itu di Syam, ya, di Syam. Nah, dan salah satu yang membantu Nuruddin Imaduddin Az-Zanki ini adalah Yusuf bin Ayyub Al-Qurdi, atau yang lebih kita kenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi alaihi rahmatullah. Di saat umat Islam yang lain itu berpecah belah, justru Nuruddin ini berupaya semaksimal mungkin bagaimana untuk menyatukan umat Islam dalam satu barisan. Karena apa? Karena beliau melihat bahwasanya umat Islam sekarang ini sudah dijajah oleh pasukan Talib. Banyak daerah-daerah kaum muslimin yang mereka sudah jajah, terutama di daerah Syam, Palestina. Memiliki kesadaran bahwasanya kaum muslimin ini harus disatukan. Kalau tidak, pasukan Salib akan menguasai kaum muslimin dan semakin memperluas kekuasaan mereka. Dan alhamdulillah dengan niat baiknya serta bantuan dari Salahuddin Al-Ayyubi dan juga pemimpin kaum muslimin lainnya, beliau berhasil menyatukan Syam dan Mesir, menyatukan Syam dan Mesir. Baik, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya terlebih dahulu kita mengenali siapa Salahuddin Al-Ayyubi ini. Itu secara singkat. Jadi nama beliau adalah Yusuf bin Ayyub bin Shadi. Jadi namanya adalah Yusuf. Salahuddin itu adalah dibilang lakopnya. Nama aslinya adalah Yusuf bin Ayyub. Nama ayahnya adalah Ayyub. Nah, keluarga Ayyubiyah ini itu berasal dari Irak, berkebangsaan Kurdi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi bukanlah orang Arab. Beliau menambah deretan orang-orang Muslim atau pembesar kaum muslimin yang bukan berasal dari Arab. Bagaimana yang telah kita sebutkan pada kajian-kajian sebelumnya, ulama-ulama dalam Kutub Sittah, banyak di antara mereka yang bukan orang Arab. Nah, jadi tadi kita sudah sebutkan bahwasanya asal daripada Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah orang Irak, dan berbangsa Kurdi dan bukan orang Arab. Tapi karena kisahnya panjang, karena ada beberapa sebab, beliau kemudian hijrah dari Irak ke Syam, tepatnya di Mosul, Mosul yang saat itu dikuasai oleh Imaduddin Az-Zanki, bapaknya Nuruddin
Az-Zanji. Kenapa diusir? Karena pamannya yang bernama Ahmad Syarqah ya itu membunuh ya, salah satu pejabat militer yang ada di Tikrit ya, Tikrit Irak karena melakukan pelecehan terhadap perempuan. Kemudian perempuan itu meminta tolong kepada Ahmad Syarqah ya, yang merupakan paman dari Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya dirohnya sebagai lelaki ya, untuk membuatnya membunuh ya oknum pejabat militer tersebut. Ya, akhirnya ya, pemimpin Tikrit yang khawatir kepada keluarga Salahuddin ya, Al-Ayyubi karena nanti khawatirnya dikhawatirkan nanti rekan-rekan pejabat militer, oknum pejabat militer ini nanti akan membunuh ya keluarga Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, betul oknum tersebut salah, tapi ya namanya ya pejabat takutnya mereka nanti akan akan menzalimi keluarga Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya ya Khalifah Tikrit pada saat itu atau pemimpin Tikrit saat itu mengarahkan ya Salahuddin dan keluarganya untuk ya hijrah ke Mosul, dan menariknya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala tatkala ayahnya ya Salahuddin dan pamannya itu hijrah ke Mosul dan saat itu Salahuddin masih kecil, masih bayi ya. Di perjalanan Salahuddin itu menangis terus kerjaannya. Hal yang membuat kemudian ayahnya itu kesal, ya, bahkan mau dibunuh. Ini anak ini bikin sial. Kita diusir dari tempat kita. Ya, tapi ternyata pamannya Ahmad Syarqah kemudian menasihati Ayyub, bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi, agar tidak melakukan hal tersebut karena dia masih kecil, masih bayi, masih tidak tahu apa-apa. Bahkan mungkin ya, ke depannya dia bisa menjadi kebaikan untuk keluarga bahkan umat Islam. Baik. Nah, dan ternyata justru ketika Salahuddin Al-Ayyubi itu pindah dari Tikrit ke Mosul, ya, Syam, justru itu menjadi awal kebaikan Salahuddin Al-Ayyubi itu sendiri. Ya, karena di situ ya beliau tumbuh dan dididik dengan ilmu, kemudian juga dididik dengan ilmu peperangan militer, ya karena circle-nya itu adalah panglima perang, circle-nya itu adalah Imaduddin Az-Zanki, circle-nya itu adalah Nuruddin Az-Zanki, yang semuanya adalah orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam hal ya, peperangan. Bahkan juga beliau ya, belajar Quran, ya, kemudian fikih, kemudian hadis dari ulama-ulama ya setempat. Sehingga beliau tumbuh menjadi orang yang alim dan mujahid. Syakhsi alim dan mujahid, seorang yang berilmu bahkan juga mujahid. Terbukti jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau itu diberikan amanah oleh keluarga Az-Zanki untuk menjadi prajurit perang tatkala ada konflik di Mesir. Itu ini saya panjang, yang jelas pernah terjadi konflik di Mesir, dan dinasti Zangkia, Nuruddin Az-Zanki itu mengirim Ahmad Syarqah, paman Salahuddin Al-Ayyubi, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan di antara
prajurit yang ikut adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dan alhamdulillah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka ya berhasil ya, menaklukkan Mesir ya. Jadi bisa dibilang ini adalah ya perang perdana yang diikuti oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang dipanglimai oleh pamannya sendiri ya. Kemudian setelah itu ya pamannya diangkat menjadi menteri ya, menjadi menteri Mesir pada saat itu. Dan setelah pamannya wafat ya, Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang kemudian naik menjadi menteri di Mesir. Baik. Jadi ini perlu kita jelaskan bahwa jadi sistem politik atau struktur politik dahulu itu ada yang namanya khalifah, ya, ada yang namanya wazir atau menteri. Ya, ada khalifah, ada wazir. Nah, ketika memasuki Mesir, ya, ada khalifah namanya Al-Adid. Khalifah namanya Adid. Nah, wazirnya, menterinya itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, tugas menteri itu apa? Tugas menteri itu adalah imma dia mengeksekusi ya, tugas yang dimandatkan oleh khalifah. Ya, jadi dia tidak melakukan sesuatu kecuali atas izin khalifah, atau terkadang juga menteri itu bisa melakukan sesuatu tanpa harus ya, bertanya dulu kepada khalifah. Ya, jadi itu tugas menteri dulu, dan itu pernah dijabat oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Al-Ayyubi. Baik. Kemudian setelah Khalifah Al-Adid wafat, ya otomatis dari Islam, Salahuddin Al-Ayyubi naik menjadi Khalifah Mesir pada saat itu. Khalifah Mesir pada saat itu. Dan Khalifah Mesir pada saat itu. Dan ketika Nuruddin Az-Zanki wafat, ya, maka berakhirlah dinasti Zankiyah dan mulailah dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah. Dan pada saat itu Salahuddin Al-Ayyubi yang menjadi khalifah dinasti Abbasiyah. Jadi ini urutan atau track record daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama menjadi prajurit perang, ya, ketika konflik di Mesir. Kemudian setelah itu menjadi menteri Mesir. Kemudian setelah itu menjadi khalifah di Mesir. Ya. Kemudian setelah itu menjadi khalifah jadi dinasti Daulah Abbasiyah setelah berakhirnya dinasti Az-Zanbiyah. Baik, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau menjadi khalifah di Mesir atau khalifah dinasti Ayyubiyah, ada banyak prestasi yang beliau beliau berikan, beliau melakukan ya, sebelum membebaskan Baitul Maqdis. Ya. Di antaranya adalah beliau berhasil menaklukkan beberapa daerah yang ada di Palestina yang saat itu dikuasai oleh tentara Salib. Ya. Di antaranya adalah Jaffa. Jaffa ini sekarang ada di bagian selatan Tel Aviv, ya, Palestina. Kemudian juga beliau berhasil membebaskan Sidon, kota Sidon, dan juga kota Jubail. Kedua-duanya adalah kota yang ada di Lebanon. Kemudian juga Akka, ya, salah satu kota yang ada di Palestina bagian utara. Kemudian juga ada Askelon, ya, Asqalani kalau bahasa Arabnya, ya, sebuah kota atau kawasan yang ada di jalur Gaza, dan masih banyak lainnya yang beliau bebaskan, ya, beliau bebaskan dari tangan pasukan, dari kekuasaan pasukan Salibis. Tentunya kenapa beliau lakukan itu? Tentu
sebagai persiapan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Karena beliau berpikir begini, Baitul Maqdis itu tidak akan bisa dibebaskan kecuali kita bebaskan dulu apa namanya daerah-daerah yang ada di sekitarnya, daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Baik. Lama sekarang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun Mesir dan Syam telah menjadi satu daulah, ya, meskipun Mesir dan Syam telah berhasil disatukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di satu daulah, bahwa kekuasaan daulah Ayyubiyah, tapi masih ada satu masalah lagi yang beliau hadapi, yaitu Mesir pada saat itu masih sangat kental dengan akidah Syiah. Akidah Syiah, karena sebelum beliau berkuasa penuh di Mesir, itu ada namanya dinasti Fatimiyah. Ya, dinasti Fatimiyah ini itu beraliran Syiah. Mereka berkuasa di Mesir sekitar 200 tahun. 100 tahun. Dan apa namanya, itu sudah mendarah daging bagi masyarakat Mesir pada saat itu. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi tidak akan menyerang, tidak akan membebaskan Baitul Maqdis sebelum menyelesaikan masalah-masalah yang ada di internal, masalah-masalah yang ada di dalam umat itu sendiri. Jadi kita sudah sebutkan, beliau berhasil menyatukan kaum muslimin, beliau menyatukan muslimin hingga ketika dinasti Ayyubiyah itu beliau menyatukan Mesir, kemudian Syam, kemudian juga ada sebagian wilayah yang ada di Irak, kemudian juga Yaman, ya. Beliau berhasil satukan. Cuman ada masalah apa? Pemahaman yang ada di Mesir yang masih berakidah Syiah. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau bilang ini harus diperbaiki dulu akidah mereka menjadi akidah Sunniyah. Maka beliau kemudian mendirikan 2 madrasah besar. Pada salah madrasah Kamiliyah yang satu di tempat. Intinya beliau mendirikan madrasah, beliau hadirkan ulama-ulama ahli sunnah jamaah untuk mengajarkan akidah Sunniyah yang benar. Alhamdulillah, ya, Mesir pada saat itu di zamannya kembali menjadi negeri Sunni. Ya. Ya, di samping karena beliau perhatian dengan ilmu yang membuat madrasah, ternyata yang menjadi penyebabnya juga adalah karena akhlak beliau. Jadi beliau itu bukan hanya sekedar menaklukkan satu kota kemudian selesai, tidak. Karena bisa saja mereka melakukan kudeta. Tapi beliau ketika menaklukkan satu kota, pasti penduduk itu jatuh cinta dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Karena apa? Karena akhlaknya. Ya. Bahkan banyak sekali syair-syair yang memuji Salahuddin Al-Ayyubi. Setiap datang ke satu kota, ditaklukkan, ada penyair yang memuji Salahuddin. Karena apa? Karena beliau datang, pasti kota itu sejahtera. Bahkan beliau menghapus pajak-pajak liar. Kan disebutkan Mesir itu untuk sekedar mengambil air yang ada di Sungai Nil, itu ada pajaknya, ya. Dan ini dihapus oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi beliau dicintai oleh kaum muslimin pada saat itu. Semua orang, apalagi orang-orang lemah, itu sangat cinta dengan Salahuddin. Yang membenci Salahuddin Al-Ayyubi itu biasanya adalah pemimpin penguasa, ya, para pemegang kekuasaan. Karena apa? Karena hasad. Penguasa-penguasa yang hamnya itu,
bahasa Indonesia. Yang orientasinya itu adalah harta, kemudian jabatan, kekuasaan, dan sebagainya, itu apa namanya, sangat benci dengan Salahuddin. Sangat benci dengan Salahuddin. Bahkan beberapa kali mereka melakukan konspirasi untuk apa? Untuk membunuh Salahuddin al-Ayyubi. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaga Salahuddin al-Ayyubi dari banyak keburukan. Banyak sekali konspirasi yang dilakukan. Di Mesir banyak. Ya, tidak mungkin kita ceritakan semuanya. Banyak. Tapi alhamdulillah beliau berhasil menghadapi itu semua. Baik. Nah, sekarang bagi Allah Subhanahu wa taala sekarang kaum muslimin sudah bersatu. Ya, kaum muslimin sudah bersatu. Kemudian Mesir sudah kembali menjadi atau berjalan di atas akidah Sunniyah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang dipimpin atau apa namanya, masyarakat atau rakyat Salahuddin al-Ayyubi semuanya cinta dengan Salahuddin. Artinya kalau Salahuddin bilang A, ya, semua siap untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Konflik internal umat sudah selesai. Maka yang tersisa adalah bagaimana membebaskan konflik eksternal, yaitu membebaskan Baitul Maqdis dari tangan pasukan salib. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin al-Ayyubi? Ya, beliau mempersiapkan perang untuk membebaskan Baitul Maqdis. Yang pertama, beliau memobilisasi pasukannya yang jumlahnya saat itu kalau tidak salah 25.000 kalau tidak salah 25.000 untuk menuju ke kota Tiberias, yang masih Palestina juga, di kota Tiberias. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka mampu untuk menaklukkan kota Tiberias hanya dalam waktu 1 malam. Salahuddin al-Ayyubi dan pasukannya hanya butuh waktu 1 malam untuk membebaskan kota Tiberias. Informasi ini sampai kepada pasukan salib yang pasukan militer salib yang ada di Sepphoris. Ya, Sepphoris itu adalah sebuah kawasan di Palestina. Ya, jadi di situ adalah markas militernya pasukan salib pada saat itu, ada di Sepphoris di Palestina. Nah, kata Salahuddin setelah menaklukkan Tiberias, ya beliau mengatakan seperti ini. Kita punya dua pilihan. Imma kita datang ke Sepphoris, ya, kemudian kita datang ke Sepphoris melawan tentara salib di sana, kemudian ke Baitul Maqdis, atau ada opsi lain. Ternyata Salahuddin berpikir begitu. Sepphoris itu adalah tempat paling strategis sebagai markas militer. Kenapa? Karena di tempat itu adalah tempat yang hijau. Maksudnya di situ ada air, ya, ada sumber air. Kemudian juga ada perumputan yang bisa jadi tempat makan para kuda. Ya, para kuda. Kemudian juga di bagian belakang itu ada laut, ya, di mana kalau misalkan mereka terkepung, maka mudah bagi mereka untuk mendapatkan bala bantuan dari arah laut. Maka Salahuddin al-Ayyubi memutuskan bahwa kita tidak akan datang ke sana. Kenapa? Karena kalau kita ke sana itu sama saja dengan melakukan aksi sia-sia dan kita akan mati konyol. Nah, jumlah mereka itu kalau tidak salah 40 ribuan. Sedangkan kaum muslimin hanya 20 ribu. Maka Salahuddin al-Ayyubi sebagai panglima perang yang tegas, beliau kemudian menyusun taktik strategi supaya kaum salibis ini, ya, pasukan salibis ini datang
datang ke daerah yang namanya Hittin. Datang ke daerah yang namanya Hittin. Ya. Dan Hittin itu dekat Tiberias yang baru saja ditaklukkan oleh Salahuddin. Dan benar saja ternyata taktik itu berhasil. Ya. Tatkala Salahuddin menaklukkan Tiberias, ya, kemudian tersebar informasi bahwa mereka akan menaklukkan Hittin. Ya. The next objeknya adalah Hittin. Informasi ini sampai kepada pasukan Salibis yang ada di Sepphoris. Apa mereka katakan? Kalau Salahuddin berhasil menaklukkan Hittin, maka dia pasti akan bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Maka pasukan Salibis itu pun melakukan rapat, kita berunding, yang hasilnya adalah kita harus meninggalkan Sepphoris dan menjemput bola di mana? Di Hittin. Di mana? Di Hittin. Ya. Dan dengan keputusan mereka itu, mereka tidak sadar bahwa sudah masuk ke dalam jebakan, ya, dari Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, maka ya, dua tentara Allah dan tentara setan ini kemudian sama-sama menuju ke Hittin. Sama-sama menuju ke daerah yang namanya Hittin. Cuman karena Sepphoris ini agak jauh, dan Tiberias ini dekat dari Hittin, maka kaum muslimin yang sampai duluan di mana? Hittin. Ya, sehingga mereka bisa mengambil lokasi yang strategis. Ya, mereka mengambil tempat di lembah Hittin. Hittin itu nama bukit. Di situ ada lembah. Nah, kaum muslimin ya, bermarkas di situ. Kenapa? Karena di situ ada rerumputan, kemudian juga ada danau dekat dengan danau Tiberias. Artinya ya, sangat menguntungkan bagi kaum muslimin. Sedangkan pasukan salib, ya, itu yang datang dari Sepphoris, ketika mereka sampai, ya, mau tidak mau mereka harus bermarkas di puncak dari bukit itu sendiri yang kering, tidak ada air, apalagi tidak ada rumput. Kalau ada rumputnya penuh. Kemudian pada saat itu panas. Ya. Jadi bayangkan dari Sepphoris mereka berjalan ke Hittin itu sudah kehausan karena bekal logistik mereka sangat minim. Jadi sudah di jalan kehausan, kemudian tidak ada pohon untuk berteduh, tidak ada tempat untuk beristirahat, sudah capek di jalan, sampai di puncak bukit Hittin pun mereka dapati tidak ada air, kering dan semuanya, ya, dehidrasi. Ya. Sedangkan kaum muslimin, ya, mereka bermarkas di mana? Di lembah Hittin yang di situ, ya, rumputan dan sebagainya. Sampai di Hittin, itu mereka sampainya pada hari Kamis. Mereka itu berusaha untuk turun ke danau Tiberias untuk apa? Mencari minuman, mencari air minum. Tapi itu dihalangi oleh pasukan kaum muslimin, ya, dengan panah-panah mereka. Ya, mereka ya, terkepung di mana? Di puncak, ya, bukit Hittin. Bukit Hittin. Kemudian pada hari Jumat hari kedua, ketika mereka dari hari waktu sampainya mereka, Salahuddin Al-Ayyubi belum melakukan penyerangan. Sampai Kamis, Jumat belum melakukan penyerangan. Nah, nanti baru hari Sabtu melakukan penyerangan. Nah, di malam Sabtunya atau Jumat malam, ini saking mereka frustasi, ya, tentara salib ini frustasi, akhirnya mereka melakukan pesta miras Muhammad. Ya. Adapun kaum muslimin,
malam hari sebelum melakukan penyerangan, ya, itu mereka sholat malam, kemudian juga membaca Quran, kemudian juga berzikir, kemudian juga mendapatkan nasihat-nasihat dari Salahuddin Al-Ayyubi, ya, untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi maksiat. Kenapa? Karena bagi Salahuddin Al-Ayyubi, ya, beliau itu lebih takut, lebih khawatir terhadap dosa dan efeknya terhadap dirinya dan tentaranya daripada ketakutan mereka, kekhawatiran mereka kepada musuh. Kenapa demikian? Karena dosa, maksiat itu adalah musuh utama bagi seorang muslim, ya, sebelum musuh dalam bentuk ya manusia. Ya, pada hari Sabtu, ya, ketika siang hari kita, ya, sebelum melakukan penyerangan, ya, kan di Bukit Hikun itu kan ada rumput-rumput yang kering, rumput-rumput apa? Yang kering. Apa yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin itu dibakar. Sehingga bertambahlah penderitaan yang dirasakan oleh pasukan salib. Ya. Sudah kehausan, ya, kemudian kemudian ya, panasnya matahari, kemudian panasnya api, kemudian ada kepulan asap, ya. Belum lagi ada pedang kaum muslimin yang siap, ya, menebas leher-leher mereka, ya. Mereka semakin frustasi. Ya. Ketika itulah baru kemudian kaum muslimin menyerang. Ketika itulah baru kemudian kaum muslimin melakukan penyerangan. Perang berkecamuk, dan sudah bisa dilihat bahwasanya peperangan ini didominasi oleh kaum muslimin. Ya. Bahkan bisa dibilang, ya, nasib daripada pasukan salib itu betul-betul berada di seperti telur berada di ujung tanduk. Bahkan di antara mereka ada yang lebih memilih untuk ditawan saja. Sudah. Dia tidak mau melawan, tawan saja saya tidak apa. Ya. Atau orang muslim kalau menawan mereka pasti akan dilakukan dengan baik. Ya. Jadi, meskipun begitu ada juga beberapa kesatria pasukan salib yang tetap berjuang mati-matian. Tapi karena ya serangan dari kaum muslimin yang sangat masif, akhirnya lama-kelamaan jumlah mereka semakin berkurang dan kekuatan mereka, ya, runtuh. Nah, saat itu Raja Gai Lusignan, ya, Raja Baitul Maqdis atau Yerusalem pada saat itu sudah pasrah. Ini bagaimana lagi? Ya, kita sudah pasti kalah ini. Sudah mau menyerah, tapi ternyata ada namanya Raymond, ya, orang komandan kavaleri berkuda yang bilang jangan dulu menyerah. Saya akan coba untuk menyerbu barisan kaum muslimin. Akhirnya Raymond ini bersama pasukan berkudanya mencoba untuk menyerang kaum muslimin bagian kanan pasukan, yang juga pasukan berkuda dari kaum muslimin yang dipimpin oleh keponakan Salahuddin yang bernama Umar. Akhirnya Umar juga yang pandai berperang, ya, menyambut tantangan itu, dan kemudian dia mengarahkan pasukan berkudanya untuk, ya, melawan Raymond dan pasukan berkudanya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, muslimin berhasil mundur pasukan berkuda tersebut, bahkan mereka memilih untuk kabur dan lari. Dengan kaburnya pasukan berkuda, ya, pasukan salib semakin frustrasi, depresi, mental mereka betul-betul jatuh dan runtuh, hingga akhirnya tenda dari Raja Gai itu runtuh, dan akhirnya bahkan kayu salib itu berhasil diraih oleh kaum muslimin, dan akhirnya mereka meletakkan pedang-pedang mereka dan menyerah dan
mengaku kalah. Ya. Nah, sudah perang berkecamuk, Salahuddin Al-Ayyubi itu di antara kebiasaannya adalah mengundang petinggi-petinggi musuh di tendanya. Di antara yang hadir itu adalah Raja Gai. Nah, Raja Gai ini karena sudah kehausan, sehingga dia minta air. Ya, dan kemudian ketika air itu dihadirkan, nah lalu air itu diserahkan kepada Pangeran Arnad. Ya, Pangeran Arnad ini itu mantan Raja Antioquia dan Karat yang sangat memusuhi Islam. Dia pernah membunuh atau menyerang jamaah haji, kafilah dagang kaum muslimin, bahkan menghina Nabi SAW. Ketika mendengar itu, Salahuddin Al-Ayyubi bersumpah, andaikan aku, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan untukku, maka aku akan bunuh orang ini dengan tanganku sendiri. Ya. Akhirnya apa? Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Karena ini air kasih ke bosmu. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Dengan nada tegas tentunya. Nah, mendengar itu, ya Arnad ketakutan. Dan mengatakan kepada Salahuddin Al-Ayyubi, wahai Sultan, kami mengaku salah, kami berdosa, mohon maafkanlah. Ya. Mendengar permohonan itu, Salahuddin bukannya kasihan, justru apa? Mengatakan apa yang kita katakan tadi. Beliau mengatakan, wahai Arnad, kau katakan itu padahal kau telah membunuh para kafilah haji, kafilah dagang, dan menjarah kaum muslimin. Aku pernah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Allah memberikan kemenangan kepada aku atas dirimu, maka aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dan akhirnya Salahuddin pun menebas lehernya. Ya. Dan ya selesailah pertempuran Hittin. Nah, pertarungan ini disebut dengan perang Hittin, dan perang Hittin inilah yang menjadi cikal bakal atau pintu dan kunci daripada pembebasan Baitul Maqdis. Nah, info pasukan salib kalah di perang Hittin ini sampai ke Baitul Maqdis. Yang saat itu di sana ada seorang yang namanya Patriark Heraklius. Ya, akhirnya beliau melakukan persiapan untuk menjaga Baitul Maqdis. Kaum muslimin, Salahuddin Al-Ayyubi bersama 20 ribuan pasukannya itu ditambah dengan pasukan yang lain, sehingga totalnya itu sekitar 60-an ribu. Mereka menuju ke Baitul Maqdis. Ya, ketika di Baitul Maqdis, kaum muslimin sudah berbaris, mengamati Baitul Maqdis. Ya. Bahkan ahli sejarah mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi ketika masuk ke Baitul Maqdis seperti seorang dokter yang melihat pasien. Kenapa? Karena Baitul Maqdis pada saat itu seolah-olah merintih kesakitan, karena sudah sekitar 90 tahun dijajah oleh tangan najis oleh orang-orang salibis. Maka kaum muslimin melakukan pengepungan. Kaum muslimin melakukan pengepungan selama 12 hari. Nah, 5 hari pertama Salahuddin melakukan eksplorasi di sekitar kota. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat mana titik yang paling efektif untuk memulai serangan. Karena pada saat itu Baitul Maqdis dikelilingi oleh tembok benteng yang sangat kokoh. Ya. Jadi kemudian Ibu mencari mana ini bagus titik lemah untuk menyerang Baitul Maqdis. Akhirnya beliau mendapatkan di sisi utara dari gerbang Baitul Maqdis yang sekarang ini disebut dengan Bab Al-Amud, atau disebut dengan gerbang Damaskus. Gerbang Damaskus. Akhirnya Muslim melakukan penyerangan dari arah ini. Mula-mula tembok dibobol, dan disebutkan bahwasanya mereka membutuhkan 3 hari untuk membobol
membobol benteng tersebut. Ketika aksi pembobolan, ya, ada tim panah yang menjaga dari atas, ya, supaya tim pembobol ini tidak diganggu oleh pasukan salibis. Ya. Mereka dilindungi dengan panah kaum ya, muslimin. Dan menariknya jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, gerbang Damaskus ini yang saat ini dibobol oleh kaum muslimin itu adalah tempat yang sama, lokasi yang sama saat ya tentara salib itu masuk menjajah menduduki Baitul Maqdis pada perang salib ya pertama. Baik, ya bisnisor ya singkatnya ya, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah ya 12 hari pengepungan pasukan ya atau kaum salib yang ada di Baitul Maqdis, ya apa namanya, mereka mengangkat tangan ya sebagai tanda bahwa mereka menyerah, mereka ingin damai saja, ya. Tapi awalnya Salahuddin Al-Ayyubi tidak mau, tidak ada kata damai, kita lanjut perang. Tapi permohonan itu kemudian ditawarkan lagi, ya, hingga akhirnya Salahuddin menyetujui ya, perdamaian tersebut setelah ya, berkonsultasi dengan rekan ya. Tapi yang ajibnya ya meskipun tentara salib telah menyerah, ya tapi Salahuddin Al-Ayyubi tidak membuat malu. Saya tidak memperlakukan mereka ya dengan cara yang pernah mereka lakukan dulu, membunuh 70.000 kaum muslimin, kemudian membakar, ya, memutilasi dan sebagainya, tidak dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ya itu apa namanya, mendapat gelar atau simbol kasih sayang di Eropa. Ya. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian yang bisa kami sampaikan bisa pembahasan daripada Baitul Maqdis yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi alaihi rahmatullah. Dan ada apa namanya, Dr. Abdullah Nasir Alwan dalam kitab Salahuddin Al-Ayyubi Batul Hiftin wa Muharrir Qudus, beliau menyebutkan ya faktor-faktor yang apa namanya, yang menjadi faktor-faktor yang menjadi sebab beliau berhasil membebaskan ya, Baitul Maqdis. Ya. Beliau sebutkan 5. Yang pertama adalah taqwallah wal ihtiras minal ma'asi, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-i'dadul kamil wal ihtimamul baligh, ya, persiapan yang matang, ya, dan tekad yang penuh, ya. Kemudian yang ketiga adalah wihdatul biladi siyasiyah, ya, persatuan kaum muslimin, ya, karena sebagaimana Baitul Maqdis itu jatuh ke tangan pasukan salibis saat kaum muslimin berpecah, maka dia hanya akan kembali ke pangkuan kaum muslimin saat kaum muslimin itu bersatu. Kemudian yang keempat adalah al-hadafu minal qital i'la'u kalimatillah. Niat, ya, berjihad, niat membebaskan Baitul Maqdis adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk kepentingan yang lain. Kemudian yang kelima adalah qadiyatul tahrir kanat qadiyatul Islam wal muslimin. Meyakini, ya, menyadari bahwasanya pembebasan ya, Baitul Maqdis itu adalah qadiyah al-Islam, itu adalah konflik agama, ya, itu adalah konflik agama, itu adalah apa namanya, urusan umat Islam dan bukan hanya sekedar urusan orang Arab, urusan orang Palestina saja, karena itu adalah bagian daripada situs suci dari kaum